Coba Anda bisa bayangkan itu. Kalau nasabahnya itu terus berkampanye, terus demonstrasi, dan di depannya Bank Lestari, Bank Lestari bisa mengalami ras loh. Coba dia bakar ban atau apa-apa di sana tuh. Jadi kita bayangkan itu. Ini bisa menjadi masalah. Kalau Balinya rakyat, orang seluruh dunia akan tahu Balinya kacau gitu. Isu yang masih belum tuntas, sampradaya. Masih. Berapa kawan-kawan kita kelihatan jalan tengahnya begini itu. Ada yang fobia ya. Ini berbau berbau gini itu. Posisi kita gimana nih? Posisi sebagai aktivis. Jangan sibuk, orang Bali jangan menyibukkan diri. Soal sampradaya kan udah dari zaman dahulu kala, sudah 5.000 tahun sudah ada sampradayanya. Sudah selesai itu ya. Nggak usah didebatkan itu. Nggak usah didebatkan itu. Jangan-jangan orang nggak paham dengan agamanya itu sendiri kan ya. Nggak usah didebat. Saya aja sampradaya di sini kan ya. Sebagai Bujangga Wisnawa, keluarga saya 200.000. Kalau itu dipermasalahkan bisa rumit dengan orang kan ya. 200.000 orang turun ke jalan kan. Jadi bisa harus rumit. Tidak kan? Semangat Bali. Pemirsa netizen Indonesia, jumpa kembali kita di konten Bali Blog, suara dari Pulau Dewata untuk Indonesia. Pemirsa, memasuki jelang Maret 2002 ini, sudah tahun ketiga kita didera pandemi COVID-19. Yang terbaru, kita mendapatkan pemberitaan dari banyak sumber, kasus positif meningkat lagi. Nah, salah satu dampak ekonomi terutama di Bali adalah mati surinya ekonomi Bali yang terlalu bertumpu pada pariwisata. Kita akan tampilkan tamu istimewa kita, DRS Putu Swasta MA, alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, UGM Yogyakarta, kemudian melanjutkan ke Cornell University dan New York University. Selengkapnya nanti kita bisa berkenalan langsung. Silakan Pak Putu Swasta. Kita perkenalkan dulu. Kita akan bahas masalah bagaimana seharusnya menyikapi wacana itu. Sapa dulu Pak Umar. Silakan, Putu Swasta. Selamat siang teman-teman sekalian itu kan ya. Jadi memang situasi yang sangat sulit untuk bukan hanya untuk kita saja, bukan hanya untuk para wartawan saja, untuk semua orang. Entah dia profesinya sebagai apa, entah keyakinan sebagai apa, pasti ini sulit sekali. Karena COVID-nya sudah 3 tahun, orang tidak mendapatkan income, jadi luar biasa sulit sekali. Jadi orang harus beradaptasi dengan keadaan ini. Terima kasih Putu Swasta. Kita poinnya begini, di tengah ketidakmenentuan kapan pandemi ini akan berakhir, sementara geliat ekonomi masih sulit karena pariwisata mati suri, baik kesulitan tamu ke sini dari negaranya, juga ada pembatas-batasan dari pemerintah kita untuk menjaga jangan sampai pandemi menyebar, kan begitu. Di tengah itu kan ada wacana begini. Di posisi yang saya katakan pesimis bilang begini, sudahlah pariwisata tidak bisa diandalkan lagi. Tidak mungkin pariwisata akan kembali booming seperti sebelum pandemi. Sebaiknya pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah Bali, kembali merevitalisasi pertanian. Tapi di pihak yang optimis, walaupun tidak akan sebesar atau se-booming dulu, pariwisata mau tidak mau harus tetap jalan karena tidak mungkin mundur. Istilah Putu Swasta tadi kita ngomong-ngomong, tidak mungkin kita membuldoser hotel-hotel yang begitu banyak untuk sawah misalnya. Itu bilang tadi berapa? Investasi, silakan. Investasi pariwisata yang tidak mungkin kita mundur itu. Ya, sebetulnya kan industri pariwisata di Bali itu kan industri pariwisata yang sudah dibangun hampir kira-kira 200 tahun yang lalu kan ya. 200 tahun yang lalu dengan datangnya Walter Spies dan lain sebagainya. Jauh sebelumnya itu. Bali sudah terkenal di seluruh dunia bukan hanya karena untuk orang Balinya, tapi Bali itu sudah ditulis di semua disertasi itu kan ya. Jadi sudah Walter Spies, Ratu Elizabeth, kemudian Nehru sudah pernah datang kembali itu kan ya. Kubrias ya. Ya.
Jadi sebetulnya itu keunggulan Bali di situ yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Sudah lama investasi industri pariwisata di Bali itu kan kira-kira hampir 10.000, hampir 15.000 triliun itu kan. Jadi 15.000 triliun kan nggak mungkin kembali itu kan ya. Dan Misal kembali ke pertanian itu tidak mungkin. Kenapa? Memangnya tadi saya bilang, memangnya hotel itu kemudian di bulldozer, kemudian dipakai sebagai nanam tomat, kan tidak mungkin itu. Dalam kata lain, investasi itu tidak bisa didiamkan, harus dipertahankan, harus kembali modal mereka, kan itu artinya. Ya, tapi ini kan kalau industri pariwisata kan industri yang padat dengan padat modal itu kan ya. Jadi ini harus berubah. Jadi pariwisata Bali juga harus beradaptasi dengan situasi yang berubah itu. Pandemi ini. Jadi dengan pandemi ini situasinya berubah kan. Sekarang kan pariwisata Bali kan pariwisata yang di-engineer dengan persepsi publik itu kan ya. Jadi pariwisata Bali itu sudah masuk ke dalam Facebook, Instagram, Twitter itu kan ya. Hampir semua media-media sosial dia masuk di arena itu. Sekarang kan banyak yang sudah meninggal itu kan, misalnya apa travel agent sudah mati karena itu sudah semua dimasukkan itu. Jadi ini harus tata kelolanya harus berubah. Persepsi tentang Bali itu harus berubah. Karena pariwisata Bali dulu pariwisata budaya, sekarang kan pariwisatanya berubah. Ada pariwisata kesehatan, pariwisata spiritual, pariwisata olahraga. Jadi untuk survive ada inovasi. Harus lakukan inovasi. Menyesuaikan dengan tuntutan era ini ya. Tuntutan pasar, bukan cara Bali dijual dengan kebudayaan, tidak. Cara marketing Bali, juga beda ya. Marketing juga berbeda, karena pasarnya berubah. Pasar berubah dengan cara-cara memasarkan juga kita harus berubah juga. Dan pemerintah harus paham dengan industri pariwisata. Kan sering pemerintahnya nggak paham itu kan ya. Jadi pemerintahnya harus melakukan kebijakan yang lebih soft. Maksudnya itu, jadi dia harus mempermudah. Kalau pariwisata itu harus mempermudah semua orang, mempermudah stakeholdernya, mempermudah tamu yang datang ke Bali, mempermudah di imigrasi, mempermudah cara pelayanan, jadi mempermudah. Cara-cara lama udah tidak mungkin ya. Cara lama udah tutup buku. Ganti. Udah purba lah, cara-cara lama udah purba. Adaptasi. Udah primitif. Adaptasi kuncinya. Beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Misalnya dengan pembicaraan dengan teman-teman asing itu model mana yang harus ditiru? Pola pelayanan, katakanlah seperti pola Singapura, pola Prancis apa? Yang kita dalam pelayanan, kita yang kurang apa? Ya sebetulnya industri pariwisata kan industri pelayanan, services gitu kan ya. Artinya orang sudah baru masuk ke Bali itu di airportnya harus nyaman, harus cepat nyaman. Jangan orang dikasih antre berkilo-kilo kan, orang ngecap paspor dikasih ini. Jadi petugas imigrasi harus dipecat yang kayak begitu, diberhentikan, diganti orang itu. Karena ini mendatangkan, karena Bali itu kan hampir mendatangkan devisa kan hampir 300 triliun itu kan, ya, 200 triliun dia mendatangkan itu kan. Lainnya kan juga. Ya kan ini. Jadi dari imigrasi, kemudian dari sopir bis, kemudian dari sopir taksi, kemudian dari informasinya, dari internetnya itu jadi semua harus gerak cepat diperbaiki supaya semuanya bisa berjalan. Itu kita jadi tamu yang datang ke Bali itu begitu dia nyaman, dia akan bilang kepada orang-orang lain yang akan masuk ke Bali. Dia akan tulis di dalam Google, di dalam Facebook, di dalam Twitter. Nah, ini kemudian salah satu pemasaran yang termaju yang ada saat kini, yang terkini gitu kan ya. Karena Bali bukan hanya hebatnya sendiri. Kalau orang Bali bilang Balinya paling hebat, tapi di tempat lain juga banyak yang hebat. Misalnya kayak di Phuket, kayak di Nancang di Cina, kayak di Hondo pulaunya itu, ya kemudian kan ya kayak yang di Swiss, kemudian Tonga, Selandia Baru dan sebagainya itu kan ya. Nah, ini dengan perkembangan beberapa daerah tetangga ya. Banyuwangi sudah dipromosikan, sudah banyak dikunjungi pejabat tinggi. Sebelumnya jarang ya. Perkembangan pariwisatanya, infrastrukturnya sudah, Banyuwangi sudah hebat katanya. Saingan Bali juga tetangga di barat. Tetangga di timur, Mandalika, Lombok, Bajo juga, Labuan Bajo juga, di NTT juga. Apakah tetap Bali punya kekuatan, potensi untuk persaingan ke depan ini? Sirkuit segala kan sudah menginternasional. Kemudian ada pacuan kuda sedang mau dibangun di Sumba NTB sana. Apakah masih optimis pariwisata Bali masih bisa bertahan? Bali kan dari dulu kuat gitu loh kan. Susah orang tempat lain tuh menyaingi Bali. Karena Bali sudah dipromosikan 200 tahun kan. Melalui desertasi, melalui orang datang ke sini. Dan yang kedua tuh bayangkan,
pejabat di Jakarta, pejabat tinggi dan pengusaha besar yang ada di Jakarta yang punya pengaruh politik dan sebagainya, kan dia punya investasi di Bali, kan itunya ada semua. Coba bayangkan itu, kan semua investasinya semua ada di Bali. Nggak ada investasi yang kecil-kecil di Bali. Satu hotel paling tidak 400-500 miliar itu kan ya, dengan hotel bintang 4. Pasti ini akan menjadi prioritas. Jadi tetap, ya itu yang mendorong bahwa pariwisata akan tetap jalan, tidak mungkin mundur. Dan yang kepentingan investor. Jelas bukan kepentingan investor saja, kepentingan stabilitas investasi dari orang-orang penguasa dengan pengusaha yang ada di Jakarta yang punya investasi di Bali, yang sebagai pelakunya. Kan itu bagiannya saja tuh kan ya. Dan ini yang kemudian akan terjaga. Tapi jangan dibilang saingan, bahwa kue yang ada itu akan kita bagi-bagi lah kan. Bagi-bagi kepada Labuan Bajo, kepada Mandalika, Banyuwangi, kepada yang lain-lain ya kita bagi sama-sama itu kan ya. Kalau saingan kan yang lain nggak kuat, nyaing gimana itu kan ya. Nyaingan investasi 15 triliun rupiah itu dengan investasi yang hanya baru 1.000 triliun itu kan nggak kuat yang lain itu kan. Jadi karena Bali sudah mulai sejak awal gitu kan. Nah kembali ke wacana kemarin Diana pertanian, salah satu komoditas yang menyelamatkan ekonomi selain sektor kesehatan kemarin kan? Iya. Jadi bilang kan ada wacana di Bali, semuanya basis pariwisata Bali kan budaya pertanian artinya. Nanti kalau pertanian sudah tidak ada, pariwisata Bali akan habis juga. Kan itu yang pemikiran yang idealistik ya. Berarti gimana? Apakah pertanian masih mungkin dengan pola-pola lama? Maksudnya apa? Sektor pertanian yang lebih ke teknologis dulu. Gimana? Jadi sektor pertanian yang di Bali ini kan nggak bisa dipertentangkan itu kan ya. Jadi sebetulnya sektor pertanian yang sekarang yang dimana orang-orang lagi in-nya sekarang untuk bertani itu, ini adalah penyangga aja untuk sementara waktu kan ya. Tapi sektor pertanian ini bisa menjadi sangat hebat sekali, bisa berdiri sendiri kalau dia merubah bentuknya itu. Sektor pertanian itu harus berorientasi pada pasar, bukan hanya orang tiap hari orang nanam padi, udah salah kaprah, itu padi nggak menghasilkan uang, itu udah nggak jelas itu kan ya. Nggak menarik, karena kenapa? Karena pajaknya lebih besar daripada hasil yang dipanen oleh petani itu padinya. Padi pupuk itu nggak seimbang. Artinya apa? Yang ditanam sama petani sekarang, petani itu harus dikasih suatu pemahaman baru tentang pasar juga. Seperti apa yang terjadi di Cina kan saya baru dari Yangzhou, Nanchang, Sichuan dan lain sebagainya kan pertanian di sana itu kan orang dari desa sudah bisa menjual barangnya kemana saja melalui digital itu kan ya. Jadi teknologi inilah kemudian yang akan membantu pertanian itu untuk memperkuat dirinya sendiri. Jadi pemerintah itu harus menjadi sebagai regulator, harus menjembatani itu. Banyak sekali insinyur pertanian yang ada di sekolah-sekolah pertanian kita tidak berorientasi pada pertanian. Itu harus digabungkan biar menjadi kuat, biar pertanian itu menjadi seksi. Misalnya petani itu harus menanam itu apa? Menanam tumpang sari ya misalnya. Sekarang bisa menanam porang, kemudian menanam yang banyak dibutuhkan oleh pasar, menanam vanili. Vanili 1 kilo 5 juta. 1 kilo itu 5 juta yang kering itu kan ya. Itu kemudian menanam aren itu kan ya. Pokoknya menanam barang-barang yang dibutuhkan oleh pasar. Itu yang menanam tumpang sari misalnya, dia harus menanam jahe, kunyit dan sebagainya. Ini harus dibereskan sama off-takernya tuh. Misalnya Java Confit, misalnya Sido muncul dan sebagainya. Sehingga begitu orang panen, barang itu sudah diberi. Pemerintah yang menjadi jembatannya di sana. Itu baru main itu. Tapi kenapa baru main padi? Karena kan memang diasumsikan atau strategi politik pangan bahwa beras harus tetap stabil, sehingga petani tanda petik diarahkan atau dipaksa harus menanam menanam padi setahun 3-4 kali kan. Pokoknya kalau beras mahal, kalau hanya menanam padi saja itu tidak menarik. Petani tidak mendapatkan uang yang wajar. Jadi karena misalnya petani itu mendapatkan punya tanah 30 hara, dia punya tanah anak 3-4 itu di sekolah itu udah nggak mungkin lagi. Tapi dia masih bertani, cuma yang ditanam itu yang berbeda dengan tidak hanya padi saja, tapi dia menanam tumpang sari, misalnya menanam barang-barang yang mahal di pasar, misalnya cabai, misalnya kunyit, jahe dan sebagainya, yang betul-betul kapulaga misalnya itu yang mahal di pasaran itu yang harus ditanam, sehingga
sehingga harga pasar itu cocok dengan tenaga yang dia habiskan. Tapi kembali tadi kan politik pangan beras tidak boleh mahal. Sebab bagi pemerintah manapun, rezim manapun mengerikan kalau beras mahal, rakyat bisa marah karena makan nasi. Kan itu masalahnya tuh. Makanya diarahkan beras kan begitu. Nah sekarang mungkin tidak 3 kali jadi 2 kali mungkin. Tapi kan subsidi ini juga mahal. Jadi petani juga pertanian tidak seksi karena selain tidak menguntungkan, tidak maksimal. Ya lebih baik dia bikin kos-kosan rumahnya, sawahnya kan gitu. Iya, dia bikin ini kan ya. Tapi misalnya kalau padi jangan ditanam selalu di Bali aja kan ya. Kalau bertani itu bukan hanya untuk urusan padi saja, tapi padi itu tanamlah di Kalimantan, di Papua yang tanahnya luas-luas dan sebagainya. Tapi di Bali dengan tanah yang sempit, tanamlah barang-barang produksi-produksi yang mempunyai nilai pasar yang tinggi. Sehingga ini membuat petani itu menjadi jauh lebih sejahtera daripada yang seharusnya yang muncul. Gitu loh kan ya. Ini kan harus orang beyond the limit. Ini waktunya sudah berubah gitu kan ya. Ya. Itu tadi kembali ke soal gini. Kan salah satu wacana sumber daya alam, daya dukung alam Bali ini sudah tidak mungkin lagi untuk pembangunan. Waktu itu kan ada moratorium pembangunan hotel. Diasumsikan rawan terhadap sumber daya air sebab hotel menyedot banyak air tanah, lapangan golf banyak membutuhkan air kan gitu tuh. Kemudian infrastruktur yang lain. Nah, ketika itu ada moratorium. Sekarang katanya moratorium dibuka lagi. Berarti kan pembangunan ada lagi. Sebagai salah satu aktivis lingkungan ya. Dengan wacana sumber daya dukung Bali itu bagaimana? Apakah separah itu bahwa di Bali udah tidak mungkin lagi akan menampung lebih banyak lagi hotel, baik sumber daya air, kemudian lahan hijaunya. Pokoknya tidak perlu ada moratorium, orang tidak mau bangun hotel di Bali. Karena apa? Karena bisnis membangun hotel sudah sunset bisnis itu kan ya. Sunset itu. Karena apa? Investasi besar itu. Coba dibayangkan dengan... Jadi tanpa moratorium secara alami orang nggak mungkin. Karena ongkosnya besar sekali. Income-nya kecil. Jadi secara alami semuanya sudah terjadi. Itu waktu. Alam. Karena dengan COVID ini orang tidak mau bangun itu kan. Banyak. Lihat aja hotel-hotel di Bali banyak yang bangkrut itu kan ya. Jadi yang punya hotel besar tuh banyak yang menjadi miskin, nggak mampu bayar operasionalnya kan sampai saat sekarang. Jadi kan? Alam ya akhirnya logika alam membuat orang ngerem sendiri gitu lah. Ngerem sendiri. Alam lah gini. Pasar lah yang menentukan bahwa orang tidak mau bangun hotel di hotel kembali. Jadi orang masuk pada investasi yang kecil-kecil di mana capital gain itu bisa cepat kembali. Itu loh kan ya. Tepat kembali ininya modalnya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Nggak perlu. Orang mau buat bangun hotel dengan investasi 500 miliar sampai 1 triliun sekarang tuh. Tidak mungkin. Itu 3 turunan, 4 turunan baru kembali itu modalnya itu. Nggak mungkin itu kembali modalnya itu dengan situasi yang sekarang itu. Dengan persaingan yang luar biasa ketat itu. Udah tidak mungkin. Karena pasar yang mengerem menjadi moratorium sendiri. Tidak perlu ada rule dari pemerintah. Pasarnya tidak mau melakukan hal yang seperti itu. Dengan sendirinya akan terjadi moratorium sendiri dia ya. Dengan sendirinya moratorium sendiri. Berpikir kan, dia. Pengusaha kan rasional. Kalau dia investasi begini dengan ini sekian tahun uang saya kembali daripada saya harus investasi di tempat lain gitu dengan bentuk yang lain gitu. Mendingan uang itu dia investasi di tempat yang lain dengan bentuk yang lain sehingga ini bisa cepat kembali gitu loh. Industri pariwisata dengan adanya COVID ini, maksudnya dengan membangun hotel itu pasti tidak menarik. Maksudnya dengan kapitalisasi yang besar-besar pasti nggak. Investasi baru maksudnya. Nggak menarik itu. Tapi kan ongkosnya besar. Sebelum pandemi 2 tahun ini kan lagi saya lihat di pelosok Kuto Legian sana kan lagi mangkrak ya. Berarti selama 2 tahun ini yang tidak dilanjutkan pembangunannya di jalan-jalan Padma segala macam di tengah banyak sekali hotel yang setengah jadi itu loh. Artinya mungkin hanya itu yang akan tidak ada yang baru tapi yang melanjutkan pembangunan yang mangkrak. Orang banknya saja yang sudah bangkrut, gimana dia mencari uang? Banknya saja sudah bangkrut, gimana? Bank saja mengalami kesulitan untuk likuidasinya itu. Jadi sumber uangnya susah. Bagaimana? Bank sekarang ketat sekali. Susah sekarang itu. Dia berpikir baliknya ntar sulit gitu. Baliknya sulit itu. Orang lihat wajah pengusaha saya sudah takut banknya itu kan. Sudah Nanti dulu dia. Itu, kan? Nanti dulu dia bilang. Oh, nanti dulu. Ini udah bang.
Kalau bank kemudian mengasih, dia bisa dipecat karena tidak berdasarkan rule of the game-nya itu kan ya. Kan karena banknya duitnya sudah nggak ada lagi kan ya. Itu jadi kebijakan Pemprov di era gubernur sekarang, Wayan Koster, untuk survei Bali ya, pariwisata maksudnya. Kan ekonomi Bali udah terlalu tergantung pariwisata. Misalnya yang paling terpukul sampai PMK Badung ya, sangat terpukul. Banyak sekali program-programnya harus ditunda, harus dikurangi. Selain tadi poin-poin meningkatkan servis, mengubah cara marketingnya segala macam, itu saya lihat di Dewan DPRD yang mestinya sebagai regulator ya, mestinya kan lebih gencar di era ini, momentumnya sekarang. Saya tidak dengar itu strategi, paling nanti kita pertanian diimbang itu aja. Kurang mendasar. Karena dewannya nggak paham dengan apa yang dibicarakan, itu masalahnya kan. Dia nggak paham dia. Tantangannya apa ke depan ini? Menyelamatkan anggota dewan kurang jalan-jalan jauh, kurang pengalaman. Jadi dia membingung. Dia berbicara tuh dia jangan-jangan dia tidak mengerti dengan apa yang dia bicarakan. Gitu juga kan. Itu masalahnya. Harusnya kan diperketat semuanya itu dengan adanya satu jalur ini, semua diperketat, efisien. Ya. Misalnya Badung tuh mengamur-amurkan uang, udah lama mengamur-amurkan uang dengan hasil PB1-nya itu. Jadi harus hemat itu. Itu kan uang publik, bukan uang partai, bukan uang apa, uang publik. Sekarang yang dihemat ya ada. Uang yang dihemat pun udah ada. Orang bayar gaji aja nggak bisa. Nah, itu masalah. Tapi itu kan masalah. Begini, kalau pemimpin itu kan dia harus berjalan 4 langkah di depannya itu kan ya. Dia 4 langkah di depannya. Nah, apa yang terjadi, apa yang dicadangkan, ini dia harus sangat bijak sekali gitu pemimpin itu kan ya. Jadi ini yang kemudian dewannya harus cerdas, baca buku, bergaul dengan orang, mendengar ini. Jadi begitu. Yang saya dengar baru bisa direm dia. Ada beberapa poin dari rapat-rapat dewan, dia bilang eksekutif harus kreatif mencari sumber pendapatan baru. Tapi tidak, solusinya apa? Disuruh orangnya, jangan-jangan eksekutif juga bingung kan? Loh, solusinya gimana? Mencari alternatif di mana? Alternatif apa? Orang pengusahanya sudah stroke. Gimana? Pengusahanya udah setengah mati, udah di ujung lorong pengusahanya. Atau punya nggak? Lihat saja hotelnya. Hotel itu nyamuk aja dia tidur di hotel itu kan ya. Jadi nggak bisa. Nah, sementara ini pariwisata kan lagi berjalannya kayak keong ya, lambat. Katanya sudah mulai, tapi saya kemarin terbaru informasi teman-teman Jakarta yang semalam 400 jadi 100.000 ke sekarang kan. Yang sebulan 14 juta jadi 3 juta kan gitu yang Tommy dapat. Nah, ini kira-kira untuk sementara sebagai penyangga untuk biar jalan, biar bisa gaji pegawai segala apa? Apakah kita harus sumber daya lautnya, perkebunannya utara apa ya? Artinya gini, pemimpinnya harus turun ini menjadi mediasi di antaranya ini. Yang pertama tuh pajak itu harus pajak itu kan, pajak pendapatan itu kan harus di stop dulu. Ya, itu kan harus orang bayar tahunan itu kan, bayar tahunan. Semua pembayarannya dilakukan oleh pemerintah harus dimundurkan. Tapi justru misalnya apa? Pinjaman dari bank. Ini kan banyak hotel-hotel minjem dari bank itu kan ya. Itu kemudian harus mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi kemudian baru dibayarkan berdasarkan situasi dan sebagainya. Supaya industri pariwisatanya bisa berjalan. Kalau hotel yang kelas melati itu kalau dia jalan itu dia harus melakukan renovasi. Uangnya bank tidak mau mengasih pinjam kepada mereka. Karena apa? Karena peluang untuk bangkrut, macet itu tinggi. Ini kemudian harus ini harus orang sering-sering duduk di atas meja supaya ini semuanya bisa jalan. Pemimpinnya, anggota DPR, pengusahanya ini harus duduk rembuk gimana cari jalan keluar. Jadi baru lapor ke pemerintah pusat, ini semua akan ada jalannya gitu kan ya. Kemudian yang kedua itu memang di tengah penyangga itu adalah kebutuhan dasar itu. Jadi sekarang banyak sekali karyawan-karyawan hotel itu sekarang membuat menanam sayur-sayuran, menanam apa di rumahnya yang kecil-kecil itu. Jadi lebih kreatif dia itu kan ya. Ya, ini sebagai salah satu cara sebagai penyangga untuk sementara waktu gitu loh kan ya. Jadi pengeluaran harus dikurangi. Pengeluaran semuanya dikurangi. Upacara keagamaan ya untuk belanja keluar dan lain sebagainya harus dikurangi. Harus betul-betul pokoknya pengeluaran tidak produktif kurangi. Tidak produktif karena ini kan zaman itu tidak menentukan, kita tidak tahu kapan COVID akan berakhir ini kan ya. Semua orang takut gitu. Ya.
Orang seperti saya aja, dulu makan 3 kali 4 kali sehari, sekarang kita rapel 2 kali sehari gitu aja kan ya, santai-santai aja. Porsinya kan ya. banyak. Porsinya banyak, yang lebih punya gizi tinggi gitu kan, murah, gizi tinggi kan murah itu kan. Ya biasanya itu, ya. Telur makan murah. ini gitu. Ya. Jadi arah kita ke sana. Jadi ke dalam lah kita harus memperkuat diri kita gitu kan. Ya, sehat tanpa harus mahal kan. Selain untuk mengantisipasi penyebaran pandemi, selain vaksin, perlu juga vitamin dan daya tahan orang untuk hidup. Kan tabungan sudah berkurang terus, harga-harga kemungkinan akan mahal karena pasokan segala habis. Nah, itu tadi disebut sebagai kalau diabaikan kebutuhan pokok masyarakat itu, modal sosial risikonya kan tinggi kan gitu kan. Nah, ini suatu, saya kira kasus harga minyak goreng yang sulit sekali turun. Pertama, selain pemerintah kita nilai terlambat untuk mengantisipasi sebab sudah berbulan-bulan, kemudian digelontorkan subsidi juga. Laporan terbaru masih banyak pedagang yang menjual dengan harga lama, alasannya saya kan membeli harga lama yang mahal, tidak mungkin saya jual murah sesuai dengan harga subsidi kan begitu. Itu kan kalau komoditas lain, kebutuhan pokok kayak beras, kemudian cabai, yang lain-lain yang kebutuhan sehari-hari juga tidak terantisipasi kan bahaya bagi antisipasi itu. Ya, artinya ada istilah masyarakat gampang marah kalau lapar kan gitu. Ya. Gimana pendapat sebagai pengamat dan aktivis sosial? Sebetulnya yang pertama itu minyak goreng, beras mahal dan lain sebagainya karena pemerintah tidak cepat melakukan operasi pasar. Tapi kalau pedagang menjual barang mahal itu kan nggak ada masalah. Ya kan, apakah dibeli atau enggak itu kan soal lain itu kan ya. Yang paling penting kalau operasi pasar berjalan dilakukan oleh pemerintah di semua titik-titik pasar itu, harga pasti turun, akan stabil ya. Ini kelihatan kenapa? Karena suplainya melimpah gitu loh. Itu kan logika pasar itu, logikanya itu. Ini harus dilakukan baru harga stabil. Jadi kalau harga terlalu tinggi daripada yang seharusnya itu bisa menjadi masalah bagi masyarakat, bisa menimbulkan instabilitas, kan bisa ruwet, bisa ricuh nanti kan ya. Karena kenapa sekarang? Karena pandeminya sudah masuk ke tahun ketiga. Sebetulnya tabungan itu sudah lama habis itu kan. Ini harus diantisipasi pemerintah. Kalau lama habis itu berat itu kan ya. Walaupun pemerintah kemudian mengasih bansos kepada titik-titik masyarakat yang kebutuhannya untuk menengah ke bawah itu kemudian dibantu oleh pemerintah. Tapi kemampuan juga terbatas kan? Kemampuan juga uang terbatas. juga akan habis. Uang pemerintah juga terbatas. Ini harus kemudian dilakukan. Ini yang harus dilakukan pemerintah daerah itu, gubernur, bupati ini harus betul-betul fokus. Karena ongkos sosialnya kalau ini tidak betul-betul tidak dilakukan, ongkos sosialnya mungkin lebih mahal daripada ongkos untuk membiayai COVID ini. Kan ongkos sosial bisa mahal, bisa lama itu kan ya. Konflik di pasar, konflik, instabilitas timbul. Apalagi di Bali. Karena pintu gerbang Indonesia cuma ada 2. Ada Jakarta dengan Bali. Kalau Balinya instabilitas, dipikir Indonesianya mengalami instabilisasi. Itu image luar negeri begitu ya? Itu persepsi publik. Nah, tadi menarik. Inilah yang harus dilakukan. Bali terselamatkan karena relatif masih ada kekerabatan, gotong royong, tradisi ya. Artinya saling bantu. Ini kan masalah bagi masyarakat yang sistem kekerabatannya agak tidak sesolid di Bali kan. Itu kan yang harus menjadi perhatian pemerintah, terlebih menjelang pilkada pilpres. Ini kan secara politis nih rawan. Bisa aja ada orang bermain ketika masyarakat lapar dan marah kan tuh. Jadi di sini kan berarti tidak hanya tugas eksekutif. Pokoknya mau eksekutif maupun legislatif itu memang harus turun ke sana, turun ke lapangan. Bukan hanya itu saja, orang-orang yang berada misalnya pengusaha-pengusaha yang masih mempunyai cadangan uang cukup banyak memang harus dilakukan. Ini kan bagian daripada ibadah, bagian daripada punya. Kalau sekaranglah saatnya. Punya, sekaranglah saatnya itu kan ya. Tunjukkan nanti semesta itu akan membalas itu kan ya. Cepat maupun lambat dia akan membalas.
Karena karma tuh tahu kemana jalannya itu. Dia tidak mungkin salah jalan, pasti akan tahu jalannya itu. Jadi saatnya ketika orang butuh sekarang ya berbagi ya. Kita sama-sama itu kan. Berbagi. Saya kan sudah sering tuh saya bawa nasi bungkus, saya bawa sepeda motor, saya datang ke gang-gang ini sering dikejar anjing gitu kan. Itu kan. Tapi ini kemudian kita datang. Tapi itulah yang kita lakukan, bagian daripada ibadah kita, bagian tapi daripada masuk ke tahun ketiga kayaknya intensitas orang berbagi itu berkurang juga. Mungkin karena sebetulnya kurang. Kekuatan orang juga berkurang kan? Itu soal kan? Orang sudah mengalami kelelahan. Ini kan bahayanya, titik kulminasi ini kan sudah ada itu loh. Ya ini kan jadi dilema bagi pemerintah juga. Kelompok pengusaha yang kita dengar, biarkanlah kita gas tipis-tipis biar bergerak. Tapi pemerintah kan menjaga citra jangan sampai Bali meledak lagi, kemudian KTT G20 bisa batal kan itu dilemanya kan di sana. Memang tugas pemerintah terus perut. Kalau saya sebagai bupati gubernur, kalau saya datangin usaha tolong dibantu, orang kan bantu. Ini kan harus pendekatan personal juga. Begitulah orang berpolitik itu, begitulah tugas pemimpin itu. Itu yang kurangnya. Dia harus menjembatani dari kepentingan orang-orang itu kan, pengusaha yang mempunyai kelebihan, diajak ngobrol, disuruh bantu A, B, C, D, dia akan bantu kecuali ada kalimat lah, ada kata, ada pertolongan yang dia minta itu. Barangkali diam-diam sudah dilakukan gitu. Dilakukan. Itu tugas pemimpin itu kan. Orang jadi pemimpin memang harus begitu. Pemimpin lahir di tengah situasi krisis itu kan. Jadi pengusaha sekarang momentum untuk saatnya untuk berbagi. Pemerintah saat ini juga harus mengingatkan mereka yang punya uang ya. Turun ke para lapangan pengusaha itu ya. Jangan di jalan saja pakai serina-serina tuh kalau jalan itu kan belnya itu. Jangan serem-serem kan orang udah marah-marah aja sekarang. Ya. Orang lagi mudah marah sekarang. Orang mudah meledak. Sebelum kita akhir ada 2 poin lagi isu yang saya kira rawan menjelang. Ini kan sudah tahun politik udah mulai nih. Ya tahun depan udah mulai. Tahun politik. Sekarang artinya proses harus beberapa isu yang rawan dipolitisasi akan mempengaruhi stabilitas politik di Bali kan. Saya ada 2. Kan kasus Sampradaya juga belum kelar, belum tuntas ya. Itu bisa muncul besok di dalam kampanye-kampanye, tema-tema itu bisa muncul. Kemudian yang kedua, sudah terekspos ke publik kasus perjuangan kelompok nasabah BPR Lestari. Katanya mereka mengeluh banyak sekali aset-aset strategis yang dipilih untuk diancam ya, udah disita apa bukan? Nah jadi 2 poin itu yang menurut kita harus dituntaskan sebelum tahun politik memanas kan? Gimana? 2 poin itu. Sebetulnya yang pertama tuh ya, saya ingin jawab soal Bank Lestari ini kan ya. Memang pimpinan bank itu memang harus berkompromi gitu kan ya dengan OJK. Saya sudah tulis di koran itu OJK jangan masuk angin ya tuh. Masuk angin OJK-nya itu kan ya. Ini OJK bisa diperiksa ini kan ya. Coba nanti OJK diperiksa banyak, nanti orang bisa ditahan itu kan ya. Jadi OJK jangan masuk angin. Ya harus menjadi dinamisator dengan stabilisator. Ya karena ongkos sosialnya kan menjadi mahal karena ada G20, karena persepsi Bali secara nasional cukup luas di dalam mata internasional itu juga. Jadi bank ini juga harus kompromi dengan nasabahnya itu. Citra dia juga. Nggak bisa bayar, dicarilah jalan tengahnya itu melalui regulator di OJK itu kan ya. Kalau nggak itu kan banknya bisa ditutup. Coba Anda bisa bayangkan itu. Kalau nasabahnya itu terus berkampanye, terus demonstrasi dan di depannya Bank Lestari, Bank Lestari bisa mengalami ras loh. Nah, coba dia bakar ban atau apa-apa di sana tuh. Jadi kita bayangkan itu, ini bisa menjadi masalah. Itu harus diantisipasi. Oleh karena itu harus pakai jalan tengahnya itu. Sedang jalan apa kira-kira? Mudah-mudahan kita kan ingin nganjurkan itu, karena ini risikonya kan kita sebagai orang Bali kan berisiko di sini kan. Karena harus gerak cepat ini daripada OJK-nya harus gerak cepat, pemerintah daerahnya harus mencari jalan tengah. Jadi banknya itu juga harus jalan tengah, diajak orang berkumpul mencari exit jalan keluarnya bagaimana. Kelihatan sudah mau kan bertemu. Selesai itu. Kelihatan sudah bertemu mau itu antara kelompok nasabah dengan pemilik bank. Owner sudah mulai akan ketemu. Saya dengar itu sudah akan mulai ada pembicaraan lah gitu kan. Jadi harus gerak cepat memperoleh. Kalau nggak itu tahun politik bisa dipolitisasi sama orang tuh kan ya, bisa menjadi masalah tuh. Banknya bisa menjadi masalah karena bisnis bank itu? Bisnis bank adalah kepercayaan itu. Tapi kalau
ricoh sering muncul, banknya bisa tutup buku loh tuh. Tapi mereka pasti sadar. Bisa tutup buku banknya di sini. Ini yang mengingatkan. Dan image-nya itu bank tuh bisa jatuh tuh. Kan sudah banyak bank jatuh karena image-nya buruk tuh kan. Karena bank tuh kan soal bisnis kepercayaan itu. Tapi mereka sudah memahami, cuman kalau tidak didorong-dorong mengingatkan. Harus didorong. Kita ingatkan lah. Kita sebagai aktivis sosial kita ingatkan lah supaya kita membantu pemerintah daerah tuh bisa stabil di sini. Kalau ini stabil, investasi kemudian akan masuk ke Bali dan lain sebagainya itu kan ya. Yang menyangkat kebetulan BPR Lestari ini kan sudah besar ya, mengakar image-nya sudah tidak sekedar bank ya. Bank menurut saya pencitraannya punya majalah, punya segala macam lah. Pokoknya bank tuh jangan main sita-sita gitu aja. Kan orang tidak suka main sita itu aja kan, main sita gini sedikit disita itu kan ya. Kemudian saya dengar kemudian properti orang yang di tempat yang strategis langsung disita. Kemudian dilelang dan orang tidak tahu berapa harga lelang dan sebagainya itu harus transparan. Inilah tugas OJK, itu turun tangan untuk mengatasi, menjembatani. Itu aja. Kalau OJK-nya tegas gini, ini kan selesai semua. Ini OJK gajinya aja tinggi-tinggi, kemudian dia tidak lakukan, itu bisa menjadi masalah itu kan ya. Jadi kalau dari perkembangan terbaru, optimis akan ditemukan jalan tengah, win-win solution antara kelompok nasabah dan saya rasa itu. Kalau nasabahnya nekat kan takut juga banknya kan, pasti banknya takut juga kan ya. Kalau apalagi situasi sekarang orang sudah mengalami keputusasaan kan ya, dia pasti orang nekat gitu aja kan. Tapi kalau jalan tengahnya diambil, semua orang akan win-win solution gitu tuh. Enak. Ya semua. Tapi ada tengah waktu deadline-nya, jangan sampai tahun politik ke depan ini belum selesai, ini bahaya kan gitu. Ya. Jadi kita kasih limit lah. Kasih limit. Sebelum tahun politik kalau sudah selesai semua kan? Kalau nggak selesai ya semua anggota OJK ganti yang baru. Ya artinya nggak mampu itu kan, nggak mampu menangani. Tidak menjaga amanah itu kan ya. Kalau Balinya rakyat, orang seluruh dunia akan tahu Balinya kacau gitu kan ya. Itu masalahnya. Itu yang harus dijaga ya. Harus dijaga itu. Ya, itu. Jadi kita tadi sepakat limitnya jangan sampai masuk ke tahun politik, masih ada masalah-masalah yang belum selesai. Satu lagi kan isu yang masih belum tuntas, sampradaya. Masih berapa kawan-kawan kita kelihatan jalan tengahnya begini itu. Ada yang fobia ya. Ini berbau gini itu. Posisi kita gimana nih? Posisi pokoknya jangan sibuk, orang Bali jangan menyibukkan diri. Soal sampradaya kan udah dari zaman dahulu kala, sudah 5.000 tahun sudah ada sampradayanya. Sudah selesai itu ya. Nggak usah didebatkan itu kan ya. Nggak usah didebatkan itu. Jangan-jangan orang nggak paham dengan agamanya itu sendiri kan ya. Nggak usah didebat. Ini kan satu rumah orang tutup buku. Ya, harus tutup buku. Tidak perlu didebatkan lagi. Perlu didebatkan lagi sebab itu. Itu agama bisa menjadi masalah hukum, masalah pidana nanti jadikan ya. Misalnya sampradaya itu kan ya. Saya aja sampradaya di sini kan ya sebagai Bujangga Wisnawa, keluarga saya 200.000. Kalau itu dipermasalahkan bisa rumit dengan orang kan ya. 200.000 orang turun ke jalan kan. Jadi bisa harus rumit. Tidak dan perlu bisa menjadi masalah hukum. Itu masalah keyakinan tidak bisa diperdebatkan. Jangan mundur. Itu karena media sosial kan. Kalau dulu belum media sosial ada, tapi tidak semerebak begini. Coba aja dilaporkan, yang melaporkan itu pasti takut kan. Media sosial kalau dilaporkan bisa tiap hari dipanggil polisi kan ya. Ya, bisa BAP tiap hari kan, orang kuat. Yang tatonya naga kemudian jadi tatonya lindung, pasti dah itu kan ya. Jadi poinnya buang-buang energi ya. Buang-buang energi. Itu kan perdebatan 5.000 tahun yang lalu, baca aja. Berarti mundur perdebatan kita. Perdebatan antara Krishna dengan Bhisma tentang buah mangga itu. Bagaimana tentang perubahan itu kemudian terjadi. Biarkan itu perubahan itu yang terjadi. Jadi yang paling eternal kan perubahan. Di era sekarang buang-buang energi ya untuk ini kan dipakai alat politik saja. Tapi jangan alat politik kemudian dipolitisasi sehingga masyarakat resah. Kalau masyarakatnya konflik, yang rugi siapa? Dan ini yang buat berita-berita jelek di koran itu bisa dilaporkan ke polisi. Dan itu tidak akan pernah dicabut. Kapan saja selama 5 tahun 10 tahun itu setiap saat bisa dilaporkan kembali. Karena masih terekam jejaknya. Jejak digitalnya itu. Ya. Itu bisa masalah tuh. Jadi poinnya tadi sungguhnya isu-isu sampradaya itu, isu lama itu jangan diungkit-ungkit lagi. Selesai. Tutup buku.
cari episode yang baru. Nggak menarik itu lagi, basi. Yang lebih produktif. Yang lebih serem-serem ini zaman-zaman digital ini diskusi soal sampradaya. Sampradaya kalau baca di dalam Weda sudah ada lama, sudah ada 5.000 tahun yang lalu kok, baru-baru didiskusikan sekarang. Mungkin anak-anak baru yang ini harus baca. Primitif itu kan. Jadi purba. Primitif purba. Sudah purba. Gitu loh kan. Kira-kira begitulah gitu ya. Terima kasih Pak Putu Swasta, seorang aktivis sosial budaya lingkungan yang sudah banyak jejaknya di Bali ya. Nanti akan kita lebih kulik lagi ke aktivitas personalnya di edisi atau sesi berikut. Terima kasih Putu Swasta telah terima kasih di konten kita Bali Blog. Pemirsa, kita akan jumpa di seksi lebih mengenal siapa Putu Swasta yang sudah terjun ke politik, ke bisnis, aktivis, dan sekarang katanya mundur. Orang yang cerdas adalah orang yang tahu kapan harus berhenti, kan gitu. Pemirsa, kita jumpa lagi di seksi berikut. Sampai jumpa.